Atas dasar apa dan bersandarkan apakah seseorang membangun kegemilangan dirinya, kejayaan dirinya, atau kecemerlangan dirinya? Hal ini sangat menentukan untuk bagaimana mereka menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Kalau kita bersandar dan berdasarkan kepada hal-hal yang bisa hilang, misalnya gelimang harta yang kita miliki, maka sudah pasti ketika persoalan datang mengepung, masalah datang menggempur, orang itu akan mudah tersandung dan lalu hancur. Karena sandarannya, pijakannya, dasarnya bukan sesuatu yang tidak bisa hilang, tetapi berdasarkan dan bersandar pada hal yang bisa hilang. Yang tentu saja kalau itu bisa hilang tidak permanen. Yang itu bisa hilang berarti tidak selamanya ada. Dia bisa datang, dia bisa pergi. Dia bisa ada, dia bisa tidak ada. Karenanya kita perlu lagi memfokuskan hidup kita supaya kita tidak mudah jatuh tersandung dan terhilang saat terkepung persoalan. Yaitu sandarkanlah hidupmu, dasarkanlah hidupmu kepada yang tak bisa hilang. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa dari Mazmur 49 ayat 13 sampai 21. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka langsung turun ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati jadi tempat kediaman mereka. Tapi Allah telah membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang jadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bacaan dari Mazmur 49 ayat 13-21 dibingkai dengan sebuah kata-kata yang bernada sama, yaitu dalam ayat 13 dan 21. Dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan, dan di ayat 21 manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Perhatikan kalimat yang senada ini. Segala kegemilangan manusia itu tidak dapat membuat dia bertahan, dan segala kegemilangan manusia itu juga membuat dia tidak mempunyai pengertian, atau dia gemilang tapi tanpa pengertian. Maka itu bisa disamakan, pemazmur tuliskan, dengan hewan yang dibinasakan. Sungguh tajam kata-kata ini, mau mengingatkan orang-orang yang khususnya juga lewat pemazmur di sini untuk berhati-hati membangun kegemilangan dirinya. Karena kegemilangan manusia di dunia ini tidak dapat bertahan. Dan tanpa pengertian maka kegemilangan itu hanya menuju pada kebinasaan. Sia-sia. Mazmur 49 ini senada dengan kitab Pengkhotbah yang mengingatkan bahwa manusia yang hidupnya percaya pada diri sendiri, ajalnya akan perkataan diri sendiri, dan dia juga digembalakan oleh maut, dan mereka bahkan dikatakan akan meluncur ke dalam dunia orang mati, perawakan akan hancur, dan tempat kediaman mereka dunia orang mati. Kata-kata tajam ini dituliskan untuk mengingatkan setiap orang agar membangun kegemilangan dirinya bukan berdasarkan
hal yang bisa hilang. Yang diingatkan di sini adalah bicara tentang harta, benda, materi yang bisa terpegang, yang bisa terlihat, yang bisa terhitung, tetapi bisa hilang. Makanya ayat 17 tadi dikatakan janganlah takut bila seorang jadi kaya, apabila kemuliaannya keluarganya bertambah, sebab pada waktu mati semua tidak akan dibawanya serta. Kemuliaan, kekayaannya itu tidak akan mengikuti dia. Semua ini mengingatkan kepada kita bahwa bahagia yang sejati yang dibangun berdasarkan harta duniawi, harta benda yang bersifat fisik dan materi, itu bukan sumber bahagia yang bisa diandalkan. Namun seringkali orang menganggap dirinya berbahagia bila dia memiliki kemuliaan, kegemilangan akan gelimang harta benda. Ini menjadi satu penanda bahwa dia telah salah arah, salah pijak, salah sandar, dan salah dasarnya. Karenanya pemazmur mau ajak kita kembali untuk mengingatkan akan keberadaan kita, akan segala apa yang ada pada kita. Itu tidak akan selamanya ada, bisa hilang. Karenanya untuk menghadapi hal yang bisa hilang, kita perlu bersandar dan berdasar pada yang tidak bisa hilang. Seperti pemazmur dengan sebuah keyakinan, Allah membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia menarik aku. Jelas sekali di dalam kandungan ayat ini, pemazmur begitu yakin tentang Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang membebaskan nyawanya dari cengkeraman dunia orang mati. Bukan dia tidak pernah mati, tapi dia mati namun dibebaskan nyawanya dari cengkeramannya. Dan dia akan ditarik oleh Tuhan, diangkat, dibangkitkan oleh Tuhan. Inilah sebenarnya makna Paskah yang lebih mendarat dalam hidup setiap orang, khususnya berkaitan dengan harta benda. Karena kalau seseorang menaruh percayanya, menaruh harapannya kepada harta benda duniawi yang bersifat materi, hati-hati. Firman Tuhan hari ini ingatkan supaya sadar dan berdasar serta bersandar hanya kepada Tuhan yang tidak bisa hilang. Dialah andalan kita. Karena itu bangunlah kegemilangan hidup kita berdasarkan gelimang kasih Allah yang tidak bisa hilang, yang menghidupkan dan menghidupi hidup kita, sehingga kita tidak mudah tersandung. Dan juga saat persoalan mengepung, persoalan menjajah, problema hidup menggempur, saat itu kita tidak tersandung dan hancur. Juga tidak terhilang saat harta duniawi kita hilang. Kita tidak terhilang. Kenapa? Sandaran kita, pijakan kita, dasar hidup kita bukan pada yang bisa hilang, tapi pada Dia, Allah kita yang tidak bisa hilang. Sandarilah Dia, berdasarkan hidup kepada Dia, dan terus menerus andalkan Dia dalam kehidupanmu. Persoalan datang mengepung bisa terjadi, tapi dia tidak akan menggerogoti dan menghancurkan semangatmu. Kenapa? Karena bukan kepada yang bisa hilang sandaran kita, tapi kepada yang tidak bisa hilang. Sandarilah Dia senantiasa, salam bangkit, terus semangat. Paskah membuat kita benar-benar hidup dan sadar bahwa yang ada di dunia ini serba sementara, tapi bersama dengan Tuhan yang kasih-Nya tiada bertara akan membuat semangat membara dan menyala-nyala bagi Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.